Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramdhani dengan NIM 21211111013 dari kelas S3A. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hadis, yang mana hadis tersebut digunakan untuk UAS mata kuliah hadis yang diampu oleh Bapak Lutfi Rahmatullah. Hadis yang pertama yakni hadis tentang niat, karya atau riwayat Abu Dawud nomor 1882, yang berbunyi, Sami'tu Umar bin Al-Khattabi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amra'atihi yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya, dari Umar bin Al-Khattab berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat, dan bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang telah ia niatkan. Dan barang siapa yang hijrahnya hanya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia yang hendak ia capai, atau karena seseorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niat apa yang telah ia niatkan. Yang kedua yakni hadis tentang iman, Islam, dan ihsan, karya Imam Bukhari nomor 48, yang berbunyi, an Abi Hurairah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnasi fa atahu Jibrilu faqala mal imanu, qala mal imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa bihi wa bil liqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si, qala mal islamu, qala islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'in wa tuqimus sholata wa tu'addiyas zakatal mufrodata wa tasuma ramadana, qala mal ihsanu, qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarok. Artinya, dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari ketika sedang bersama para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihi wasallam yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah ketika kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, serta pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, yakni, dan kamu beriman kepada hari berbangkitnya atau hari kiamat. Jibril pun berkata, apakah Islam itu? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam yakni apapun yang kamu dirikan sholat, kamu tunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Jibril pun berkata, apakah ihsan itu? Nabi
Selanjutnya Nabi Muhammad menjawab, kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan bila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Selanjutnya malaikat Jibril berkata lagi, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang ditanya tentang itu tidak lebih dari tahu dari yang bertanya, atau hari kiamat hanya Allah yang tahu. Hadis yang ketiga yakni hadis tentang keutamaan mengikuti sunnah Nabi, karya At-Tirmizi nomor 2602, yang berbunyi, qala an-nasu bnu maliki qala li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bunaya in qadarta in tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghisun li ahadin fafa'al summa qala li ya bunaya wa dzalika min sunnati wa man ya sunnatin faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, yang artinya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai anak-anakku, jika kamu mampu pada pagi hari dan sore hari tanpa ada kecurangan di hatimu kepada seorang pun, maka lakukanlah. Kemudian beliau bersabda kepadaku, wahai anak-anakku, itu termasuk dari sunahku. Barang siapa menghidupkan sunahku berarti dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga nanti. Selanjutnya ada hadis yang keempat, yakni hadis tentang penciptaan manusia, karya At-Tirmizi nomor 2063, yang berbunyi, an Abdillah bin Mas'ud qala haddatsana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa sadiqul masduqu inna hadakum yujma'u fi badani ummihi fi arba'ina yawman summa yakunu alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalika summa yursilullahu ilaihi malaka fayanfukhu fihi roha wa yu'maru bi arba'in yaktubu rizqahu wa ajalahu wa amalu wa syaqiyun au sa'id. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian telah dikumpulkan penciptanya di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian ia menjadi darah pada 40 hari kemudian. Lalu 40 hari kemudian sejumlah darah itu, dan barulah pada saat itu diutuslah malaikat untuk meniup ruh kepadanya. Kemudian ia diperintahkan dengan 4 hal, ditulis rezeki, ajalnya, amalnya, dan apakah ia bahagia ataukah sengsara. Selanjutnya ada hadis yang kelima, yakni hadis tentang kebersihan, karya Ibnu Majah nomor 343, yang berbunyi, an jadihi Abi Bakrata qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
biqabarani faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fayu'adzabu fil bahri wa ammala ahru fayu'adzabu fil ghaibi, yang artinya dari kakek Abu Bakar berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, keduanya sedang disiksa dan mereka disiksa bukan karena dosa. Yang satu disiksa karena tidak menjaga kebersihan ketika kencing, dan yang lain disiksa karena berbuat ghibah atau membicarakan orang lain di belakang. Selanjutnya ada hadis yang ke-6, yakni hadis tentang syafaat Nabi di akhirat, karya Muwatta Malik nomor 443, yang berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala likulli nabiyyin da'watun yad'u biha fa uridu ana ahtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi itu punya doa yang telah dia panjatkan. Aku hendak menahan doaku agar menjadi syafaat bagi umatku di akhirat kelak. Sekian penyampaian beberapa hadis untuk tugas mata kuliah hadis. Apabila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.